Satu, kami dari PSSI, Pergerakan Semesta Selamatkan Indonesia menyatakan, satu, pemerintah Jokowi telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, pemerintah Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiga, pemerintah Jokowi telah melanggar konstitusi jika memperpanjang masa jabatannya. Maka kami Pergerakan Semesta Selamatkan Indonesia menuntut dan menyerukan, satu, turunkan harga kebutuhan pokok hidup rakyat atau turunkan Jokowi. Dua, lawan setiap bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga, selamatkan Indonesia. Pergerakan Semesta Selamatkan Indonesia juga mengajak seluruh elemen pergerakan mahasiswa, buruh, tani, pemuda untuk bersama-sama turun ke jalan. Lawan rezim oligarki, berantas KKN, salam perlawanan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan semua, berdirinya kita di sini dan hadirnya kita di sini adalah kepedulian kita terhadap negara kita yang sudah rusak, kawan-kawan. Hari ini kita hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kita agar didengar oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat! Teman-teman semua, mulai dari tadi malam hingga hari ini kita mendapatkan berbagai macam tindakan intimidasi, mulai dari peretasan WhatsApp hingga ancaman terhadap Presiden Mahasiswa Trisakti. Kita berdiri di sini untuk bersolidaritas atas nama mahasiswa Indonesia dan atas nama rakyat Indonesia. Sepakat, kawan-kawan? Mohon kepada para aparat kepolisian, kami ingin aksi damai, kami ingin aparat kepolisian dapat melindungi dan mengayomi teman-teman mahasiswa. Kawan-kawan, sampai Asep Abidin melaporkan dari depan Trisakti, tolak 3 periode. Tolak 3 periode. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah bangkit. Sudah bangkit. Ya, tolak 3 periode. Tolak 3 periode, kawan-kawan. Kita dukung anak-anak kita. Komando, jangan pecah, kawan-kawan. Ya, tolak 3 periode. Ya, melaporkan dari halte. Langsung melaporkan saat ini hari Jumat tanggal 1 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Teman-teman wartawan sekalian, mohon maaf ya, tadi pertemuan kita dengan para adik-adik mahasiswa dari BEM Nusantara cukup lama ya, cukup intens. Banyak hal-hal yang tadi kita bincangkan dengan teman-teman mahasiswa. Tapi intinya begini ya, bahwa memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin ya dalam satu organisasi, apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden dengan masyarakat. Ya. Dan beberapa hal memang komunikasi ini ya tidak berjalan mulus ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, hari ini ya
atas izin Presiden, kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, ya, BEM Nusantara, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi. Saudara sekalian, tentu banyak kebijakan-kebijakan dari Presiden, ya, yang sudah sampai ke masyarakat. Dan yang pasti, ya, bahwa kebijakan itu kebijakan yang berorientasi membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat. Terutama saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, mudah-mudahan segera usai, ya, dan juga menghadapi Lebaran di mana akan menyangkut masalah kebutuhan harga pokok masyarakat, harga pangan atau harga kebutuhan masyarakat, dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut masalah politik. Ya. Nah, tadi dengan para mahasiswa, mereka menyampaikan banyak hal, misalnya menyampaikan masalah minyak goreng dan kartel disampaikan. Kenaikan bahan pokok menjelang Lebaran disampaikan. Masalah perpajakan disampaikan. Kemudian juga masalah energi juga disampaikan dan dibicarakan. Ya. Dan yang terakhir juga dibicarakan masalah jabatan Presiden 3 periode. Ya. Perpanjangan jabatan atau juga penundaan pemilu. Ya. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan 3 periode, jabatan Presiden 3 periode, perpanjangan jabatan Presiden dan penundaan pemilu, ya, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, ya, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, ya, tatkala itu masih berbentuk wacana. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana, ya, tentang berbuat kejahatan. Wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat. Wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa, maka sampai saat ini wacana tentang jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan presiden, ya, kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merebak. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah, ya, jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi?